Halo kita, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku nggak main serius ya, ini cuma nyoba lapangan. Kita lagi berada di Platinum yang Dieng, di daerah perumahan Dieng. Ini lapangan yang cukup baru di Malang, kalau nggak salah ada 8 lapangan. Dan kita menempati yang nomor 4 sekarang. Sedikit review buat lapangan ini ya, ada tulisannya no smoking dan no vaping. Jadi aku setuju sih kalau gedung olahraga itu jangan dibuat merokok, apalagi yang baunya menyengat ya. Kalau vaping itu baunya mungkin masih enak ya, ada yang rasa kayak bubble gum, ada yang baunya wangi, cuman ya tetap aja banyak asapnya, itu aku nggak suka sih kalau ada gedung olahraga kayak gitu. Ya mungkin peringatan buat yang merokok, mungkin nggak bisa merokok di dalam gedung, soalnya ada tulisannya no smoking. Ya demi kesehatan bersama sih. Dan mungkin terjaga ini ya kebersihannya. Cuman komplainku di sini cuman ada dua sih. Lapangannya ada yang nggak rata, atau ada yang ini ya kayak benjut-benjut dikit gitu, tapi nggak jadi masalah karena kita juga mainnya udah pengalaman dengan lapangan lain yang jauh lebih buruk di sirkulasi udaranya, juga di cahayanya, juga di eh, kelurusan lapangan atau lantainya. Nah, di sini sih lumayan bagus. Untuk karpetnya aku rasa agak ini ya, bukan licin malah, jadi kayak agak lengket. Waktu mau ngelangkah ke depan itu malah aku kesulitan, soalnya kayak lengket, lengket sepatunya lengket di lantainya. Mungkin aku nggak terbiasa ya, tapi dibanding lapangan lain yang Platinum, yang di Trawulan, sama yang di Araya, aku lebih suka yang di Araya. Yang di sini mungkin karena masih baru jadi mungkin agak lengket, aku nggak ngerti. Terus yang komplain kedua dari aku, khusus di lapangan 4 ini, waktu aku main kok bolanya yang aku sodok ke sebelah kanan sering out. Jadi kemungkinan besar ada angin yang mengarah ke arah kananku ya. Jadi ke arah belakang kanan di daerahnya Kosas itu sering banget mengarah keluar lapangan. Jadi buat kalian yang kepingin belajar untuk mengontrol bola kalau ada situasi berangin ya, itu cocok sih latihan di lapangannya nomor 4 ini. Tapi kalau buat latihan secara rutin, aku rasa jangan pakai lapangan yang ini ya, soalnya nanti pukulan kalian jadi terbiasa dibelokin ke kiri, padahal kalau lapangannya anginnya normal, nanti pukulan kalian bakal ya nanggung, nggak bisa terlalu pojok ke kanan gitu. Kalau latihan bener-bener latihan rutin, harusnya pakai lapangan yang ini ya, nggak ada drift, anginnya itu nggak drift. Oke, jadi di video ini aku akan buat beberapa seri ya, mungkin ada 3 seri mengenai common mistakes dalam bermain double badminton. Karena kalau main double itu kan kita itu harus mementingkan kerjasama ya. Atlet aja kadang kalau dikasih ke tengah-tengah gitu bingung siapa yang ngambil, terus kalau di belakang juga apa yang ngambil, nggak ini ya, kayak miskomunikasi gitu. Tapi ya nggak kalah penting juga penempatan bola kita itu, apakah menyulitkan partner kita sendiri atau malah memudahkan partner kita. Kemarin tuh aku main sama temen yang sebenarnya lumayan bagus dan nggak perlu digendong, cuman ada beberapa bola-bola yang udah aku siapin untuk bisa dapat bola angkat dari lawan, jadi itu kan waktunya kita smash, tapi partnerku malah nggak ngemes. Dan waktu aku sudah siapin kayak bola-bola supaya lawan itu pengembaliannya tanggung,
Nah, waktu bola di net itu udah tanggung, tapi dia itu telat maju dan akhirnya nggak bisa ngambil atau gagal nyemes. Akhirnya di lob dan out. Nah, kayak tadi yang aku bahas di poin ini ya, di poin nomor 2. Jadi kita itu kalau lihat ada bola mau nanggung itu kita harus buruan cepet-cepet lari ke depan net, ke daerah net supaya bisa net kill. Jadi kalau kita itu nggak terlambat, bolanya masih di atas net, kita bisa neken lawan lagi. Jadi bolanya turun. Tapi kalau udah berada di ketinggian net atau udah 5 cm di bawah pitanya net, kita udah pasti bakal melambung bolanya. Walaupun mungkin kalian bisa kayak tipis gitu ya, tapi kan harus melewati net itu harus melambung dulu. Nah itu kalau lawannya jago kalian bisa di counter atau di net kill dengan cepat. Nah ini ada anak kecil yang bukan dari grupku ya, nggak tahu itu anaknya siapa. Buat teman-teman aja yang mungkin bawa anak-anak atau kerabat yang masih kecil, jangan dibolehin main di sekitar lapangan ya, nanti bisa cedera. Apalagi ya pokoknya gini, selalu ingatkan bagi anak-anak yang baru usia kayak gini ya, untuk tidak menginjak lapangan. Itu ada garis putih itu perlu ini ya, perlu diperhatikan, diajarin tuh anak-anak. Soalnya bahaya itu kalau sampai kena ya kena tabrak atau kena raket. Nah, ini yang aku bilang, pengembalianmu itu kadang bisa menyulitkan teman sendiri. Ya kasarannya kita bilangnya itu syukur balik atau asal kembali dulu. Tapi arahnya juga ketinggiannya itu kadang-kadang kan tanggung atau arahnya salah. Jadinya kita melihatnya kalau bola tanggung itu kan biasanya ya sama lawan tuh bakal disemes ke arah kita. Jadi kita udah siap-siap untuk menerima semes, ternyata sama lawan dikasih drop shot. Nah, itu agak sulit buat teman-teman yang bukan atlet ya, yang nggak terlatih untuk maju ke depan dengan cepat, yang nggak pernah latihan kaki untuk maju cepat. Jadi sebaiknya kita kalau main ya kita mainnya lihat-lihat level ya. Kalau kita mainnya sama temen yang mungkin udah tua atau yang langkahnya terlambat atau mungkin yang footworknya nggak pernah belajar, itu kita jangan ngasih pengembalian yang aneh-aneh atau yang tanggung-tanggung. Kalau bisa sih ya apa salahnya sih kita main tuh banyak lob-lob aja, terus nggak main smash gitu. Kadang-kadang aku lihat temenku sering ngasih smash padahal smashnya itu nggak tajam. Jadinya datar-datar aja sama lawan. Kebetulan kemarin lawanku juga masih muda, dia refleksnya cepat dan bisa baca bakal ditaruh mana, terus dapat bola yang ngedrive tapi tinggi, jadinya sama dia di smash ke arah silangannya udah mati kita. Oke, kita tahu pasti ya aturan dasar kalau kita ngelob pasti jaganya kiri kanan, kalau kita nurunin bola jaganya depan belakang kan. Tapi kita perlu ingat juga kita nggak boleh buru-buru langsung mundur kadang jaga kiri kanan. Tapi ada pit stopnya dulu atau berhenti dulu di tengah-tengah karena kita belum yakin lawan bakal ngasih ke tempat yang kita duga. Terus kadang ini ya teman kita itu bingung ini sebenarnya bola lob atau bola turun sih. Aku harusnya jaga kiri kanan atau tetap di depan aja. Nanti kita lihat ya salah satu contoh yang sebentar lagi ada di sini kejadiannya. Nah di sini aku lihat Nobel kan jaga depan, makanya aku ngasih drive tapi kan berhentinya itu dekat sama net ya, atau di depannya garis T di kolom yang di depan itu. Aku pikir Nobel mumpung masih di depan jadi dia bisa cover untuk bola berikutnya karena aku tahu dan yakin kalau Erik bakal ngasih bola di net. Tapi ternyata Nobel malah mundur
Nah, di sini Nobel tuh sering kali raketnya itu berada di bawah ya. Harusnya lengannya itu dilurusin aja biar raketnya dia angkat setinggi mungkin. Jadi bolanya itu pasti turun. Karena mungkin ini ya, Nobel itu sering ngasih kayak gerakan tipu. Jadi kayak mau nyemes tapi ditaruh di net atau di blok. Nah itu menurutku kurang efektif sih. Lebih banyak matinya daripada berhasilnya. Mungkin dalam 10 kali melakukan hal itu yang berhasil nipu cuma 2 aja, tapi yang 8 berakhir dengan nyangkut di net. Nah itu menurutku ya jangan dilakukan atau tekniknya jangan pakai yang itu lagi. Karena lebih banyak nggak berhasilnya daripada berhasilnya. Oke, di sini aku ganti ya, ganti partner. Jadi sekarang aku sama Erik. Ya kita memang gamenya karena buat latihan ya, nyoba nyoba lapangan juga dan latihan. Jadi kita mix partnernya nggak cuma itu terus. Kalian juga jangan terlalu over PD ya, merasa bolanya itu udah mati, tapi kalau lawannya itu kayak kosa gini, bola tipis pun di lantai masih bisa dikembalikan. Apalagi kita mainnya di lantai karpet ya, jadi nggak takut kalau raketnya itu nanti bocel atau patah mengenai lantai kan cukup empuk ya. Kalau lantai yang dari keramik atau ini teraso tackle biasa itu mungkin kita sayang raket jadi nggak mau ambil, tapi kalau di sini aman. Nah kalau sama-sama Erik ini aku kadang bingung ya. Soalnya Erik ini cukup rajin untuk ngambil bola, jadi ada kemungkinan nanti raketku tabrakan. Nah ini aku ganti pakai kokku ya. Jadi tadi merek Lion, sekarang ganti merek Yoha. Nah ini perasaanku aja atau memang bolanya itu agak belok ke kanan ya. Coba kalian lihat ya di replay slow motion. Itu kan jatuhnya tuh agak belok ke kanan. Ya mungkin perasaanku ya, tapi ini aku merasa ada angin yang berada di sana di daerahnya Nobel sama Kosa itu anginnya mengarah ke kanan. Padahal pintu masuknya itu di belakangku di kananku. Kalau secara teori sih angin masuk dari pintu dari belakangku, terus mungkin ada nabrak ke tembok yang di sebelah kiri ya di lapangan nomor 8, terus baliknya itu muter ke arah belakang, jadi ke arahnya Kosa sama Nobel. Kalian tadi bisa lihat kalau Erik itu melihat aku di depan, dia sebaiknya nurunin bola terus. Tapi kalau terpaksa mungkin udah bosen atau kok lawannya nggak mati-mati dikasih ini ya, dikasih smash terus ngelop. Kalau ngelop langsung kita bagi kiri dan kanan. Walaupun pada akhirnya aku bolanya defense-nya out ya, tetap melebar ke kanan lagi. Tapi jauh lebih efektif kalau kita baginya kiri dan kanan. Nah ini kesalahan yang umum yang udah dibilang ya, kalau nyerobot itu kita nggak asal serobot. Serobot kalau bolanya melambung ya kita kan harusnya jaga kiri kanan ya. Jadi Erik itu harusnya habis serobot ngelihat oh bolanya kok nanggung, terus dia harusnya mundur jaga yang di kamar kiri. Tapi karena serobotnya ya salah posisi kakinya itu juga nggak bisa langsung mundur. Jadinya aku ini kan harus main cepat, jadi aku yang di belakang yang cover, tapi memang agak sulit, jadi bolanya pasti tanggung. Dan kalaupun tanggung, Erik seharusnya nggak perlu ngambil lagi atau berusaha cover nanti. Kalau aku mungkin bisa ngambil karena ngelihat Erik mau cover, jadinya aku takut nanti ngenai Erik.
Kalian lihat posisi defense walaupun jaganya kiri kanan tapi kalau badannya miring kayak Kosa gitu, ya kemungkinan pengembaliannya itu berkurang ya, soalnya mengandalkan kan nggak kelihatan ya itu di belakangnya mata kita atau di punggung gitu. Ya kali kamu kayak Kevin Sanjaya ya yang memang udah terlatih, tapi ya aku lihat Kosa memang beberapa kali bisa sih untuk mengembalikan, cuman maksudku kalau bisa ngadep depan ya kenapa enggak gitu. Jadi kita lebih siapnya itu coveragenya lebih besar. Itu biasanya berhasil kalau misalkan bola itu disemes ke arah badan kita, terus kita balik badannya miring, terus ngambilnya pakai behind the back ya atau di belakang. Itu bisa sih. Atau mungkin kalau posisi kita udah habis ngambil terus posisinya maju, habis maju terus miring gitu ya, udah terpaksa nggak sempat untuk balik badan lagi atau ngelurusin badan, terpaksa kita ngambil lagi yang di belakang itu masih bisa, cuman ya kemungkinan besar gagal. Nah ini kesalahanku ya, kalau kita lihat bolanya itu udah di kayak di sana ya, itu kan berarti kita buka lapangannya ada kemungkinan ditempatin ke kolomnya double itu. Jadi kalau tempatin situ kita atau aku nggak bisa cover. Jadi aku berdirinya kurang kanan. Ya secara teori aku tahu, cuman dalam prakteknya kadang kita sering lupa karena kita nggak terlatih untuk itu. Nah, ini juga sering terjadi ya dalam posisi yang badan kita tidak ideal, kita terus terlalu ambisius untuk nyerang lawan. Nah, kalau kita nempatinnya di tempat yang strategis, kalau memang benar-benar lihat banyak ruang kosong ya. Dalam hal ini sebaiknya tadi Erik ngasih drop shot itu ke lurus aja, itu mungkin lebih efektif. Dan dia mungkin masih bisa maju ya. Tapi kalau nempatinya apalagi ke arah silang itu mungkin terlalu ambisius sih menurutku. Kalau silang lebih jauh lagi di sebelah kananku atau di depanku, mungkin aku masih bisa cover misalkan sama Nobel di net ya, aku masih bisa ambil. Tapi kalau dikembalikan ke depannya Erik lagi, nah itu Erik mungkin nggak bisa cover. Soalnya posisinya habis gak enak, kakinya juga gak enak gitu. Jadi nggak bisa maju cepat ke depan. Ya kadang-kadang kita itu punya ini ya, bukan kebiasaan tapi memang uh, terlalu buru-buru untuk menekan lawan. Apalagi misalkan kurang dikit kita menang terus disusul sama lawan terus panik. Habis panik kita kepingin menang cepat mari atau kepingin neken-neken lawan terus, padahal itu posisinya nggak ideal. Nah, aku senang partner kayak Erik ini ya. Jadi dia itu langsung kalau ada bola yang tangguh itu langsung tanggap dan langsung neken lawan gitu. Bolanya itu pasti diambil turun. Kalau Nobel tadi kan enggak. Bolanya ditunggu terus kayak di drive lurus gitu aja. Dan kadang-kadang kalau telat jadinya melambung ke drive-nya. Nah, itu kan nggak bagus ya. Jadi kita nanti kesulitan. Kalau Erik kan enggak. Dia ngambilnya itu benar-benar kalau bolanya belum turun tuh udah langsung diambil. Jadi kayak lebih agresif lah. Nah, ini sebenarnya bagus sih, cuman out. Jadi ngedrive tapi ngelewati tubuhnya Nobel lah, itu jauh. Kosa mau cover juga sulit ke arah sana. Sayangnya out. Tapi arahnya bagus. Nah, ini tips yang ke-11 itu jangan jadi pahlawan ya. Udah tahu bolanya itu di tengah ya agak nanggung terus malah ngasih badan untuk
di semes. Ya kamu nggak selamanya bisa jadi kayak perisai dari teman belakangmu ya. Buat apa kamu jadi perisai teman belakangmu? Mending kamu kalau mau kayak tetap di depan ya, nggak mau ngapa-ngapain, tetap dingkluk aja atau nurunin kepala berlindung di depannya net itu nggak apa-apa. Jadi yang pemain belakang berlaku menjadi pemain single. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jangan asumsi lawan tuh bisa mati sekali kita pukul. Jadi kita harus siap-siap. Ini Erik itu kebalik tangannya pakai backhand grip ya, makanya dia itu nggak bisa langsung neken lawan. Apalagi Kosa itu mainnya bagus ya. Udah kayaknya hampir mati, ternyata nggak mati. Jadi pengembaliannya juga nettingnya tipis-tipis. Kalau lawannya masih jauh di belakang ya kita nggak perlu ngasih terlalu tipis lah. Nanti kalau nyasar tipis-tipis di net malah mati-mati sendiri kayak Erik. Nggak harus tiap pengembalian itu bisa berhasil langsung kita dapat poin ya. Nggak harus seperti itu. Juga nggak boleh terlalu cepat ini ya, nyerang-nyerang lawan. Nanti yang soro atau yang kelabaan itu partnermu sendiri. Nah, ini Erik habis semes usahakan pakai forehand lagi, jangan pakai backhand. Langsung balik tengah. Terus ini kan tadi aku udah bilang ini sebenarnya bolanya out. Itu kalau terlalu sulit jangan maksa untuk nurunin bola. Oke guys, sementara gitu dulu ya tips-tips dari aku mengenai common mistakes. Ini yang baru lewat nih kayaknya aku kenal nih. Kayaknya dulu pernah ada friendly match sama mereka. Makanya Erik juga kenal, makanya kita tuding-tuding. Bukan maling loh. Tuding-tuding. Oke guys, nantikan lagi seri yang kedua dan berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.